Salatullah, salamullah, ala al-hadi, Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa muallif hadzal kitab Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir wa ila muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Samsuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat mimma syariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa Madu TV kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, khususnya nikmat taufik, sehingga dengannya kita semuanya bisa bersama-sama hadir dalam majelis Ilmuddin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan untuk majelis kita ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Sulamut Taufiq. Sudah kita baca matan kitabnya, yaitu qaulul muallif li'annahu subhanahu mubayinun li jami'il makhluqati fi dzati was sifati wal af'al subhanahu wa ta'ala amma yaqulu zalimuna uluwan kabira. Ini sudah kita baca. Nah, tinggal kita jelaskan. Untuk itu jangan lupa untuk mengikhlaskan niat kita hadir dalam majelis ilmu lillahi ta'ala. Mu'allif menjelaskan, menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala
itu tidak menyerupai makhluknya. Halaman 12 bagi yang memegang kitab ini, pemirsa yang juga memegang kitab Sulamut Taufik, penjelasan kitab Sulamut Taufik dapat dibuka pada halaman 12. Allah tidak menyerupai makhluknya, mubayyinun li jami'il makhluqat fi dzati, pada zatnya, wasifati, dan pada sifatnya, wal af'ali, dan pada perbuatannya. Jadi Allah zatnya itu tidak sama dengan zat makhluk, sifatnya tidak sama dengan sifat makhluk, perbuatannya tidak sama dengan perbuatan makhluk. Apa perbedaan zat Allah dengan zat makhluk? Zat makhluk artinya adalah jisim atau badannya. Kalau kita mengatakan misalnya zat Zaid, maka artinya adalah badannya Zaid. Itu makna zat ketika disebut untuk makhluk. Nah, sedangkan zat Allah artinya adalah hakikat Allah. Dan tidak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah saja. Karena hakikat Allah itu bukan berupa jisim. Jadi ketika kita menyebut zat Allah, maka yang dimaksud adalah hakikat Allah. Dan tidak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena hakikat Allah itu bukan jisim. Sementara apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam gambaran kita, apa yang ada dalam khayalan bayangan kita, itu semuanya adalah berupa jisim atau benda. Sementara Allah bukan benda, bukan jisim. Sehingga apa? Sehingga nggak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah saja. Nah, maka ketika kita menyebut zat Ahmad, zat Zaid, maka yang dimaksud adalah badannya. Tetapi ketika kita menyebut zat Allah, maka maksudnya adalah hakikatnya Allah. Nah, hakikatnya Allah itu nggak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Karena hanya Allah yang mengetahui hakikat Allah, maka nggak boleh bagi seseorang untuk berpikir tentang zat Allah. Tidak boleh bagi seseorang untuk membayangkan Allah. Tidak boleh bagi seseorang untuk mencari-cari zat Allah. Kenapa? Karena zat Allah itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis bersabda, la fikrata fir rabbi, tidak boleh berpikir tentang Tuhan, nggak boleh kita memikirkan Tuhan. Abdullah bin Abbas, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah kalian tentang makhluk Allah, berfikirlah tentang matahari, berfikirlah tentang langit, berfikirlah tentang bumi, berfikirlah tentang binatang yang dengan berbagai macam jenisnya, berfikirlah tentang buah-buahan dengan berbagai macam jenisnya, berfikirlah tentang diri kalian, berfikirlah tentang makhluk. Tetapi jangan berfikir tentang zat Allah. Kenapa? Karena zat Allah tidak terjangkau oleh akal manusia. Karena zat Allah tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu dilarang seseorang berpikir tentang zat Allah. Yang diperintahkan adalah berpikir tentang makhluk, karena dengan berpikir tentang makhluk seseorang akan mengetahui bahwasanya Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya Allah tidak menyerupai makhluk
pada sifat. Nah, apa perbedaannya? Ketika kita menyebut sifat Allah, sifat makhluk, maka artinya adalah sifat yang hadisah. Jadi sifat makhluk adalah sifat yang hadisah, sifat yang baharu, sifat yang berpermulaan dan berubah-ubah. Sedangkan sifat Allah adalah sifat yang azaliyah dan abadiyah, tidak berubah-ubah. Ini yang kita terangkan kemarin. Ketika kita menyebut sifat makhluk, maka sifat itu adalah sifat yang berubah-ubah. Misalnya dia si fulan memiliki sifat ilmu, maka ilmu yang didahului oleh kebodohan kemudian bertambah, berkurang, berubah-ubah. Ketika seseorang disifati dengan sifat misalnya hidup, maka hidup yang berpermulaan, dulunya mati, tidak hidup, kemudian menjadi hidup, kemudian menjadi mati lagi. Itu sifat makhluk. Tetapi ketika kita mengatakan sifat Allah, maka yang dimaksud adalah sifat yang azaliyah, abadiyah, tidak berpermulaan, tidak berakhiran, tidak berubah-ubah. Ketika kita mengatakan Allah memiliki sifat ilmu, maka ilmu yang tidak didahului dengan kebodohan, ilmu yang tidak bertambah, tidak berkurang, tidak berubah-ubah, dengannya Allah mengetahui segala sesuatu. Ketika kita mengatakan Allah memiliki sifat kalam, maka yang dimaksud adalah kalam yang azali abadi, tidak berpermulaan, tidak berakhiran, tidak berubah-ubah, bukan bahasa, bukan huruf, dan bukan suara. Nah, jadi sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Sifat Allah azali abadi, azaliyah abadiyah, sifat makhluk hadisah, berpermulaan dan berpenghabisan, berubah-ubah. Kemudian wal af'al, Allah berbeda dengan makhluk pada perbuatannya. Karena perbuatan makhluk adalah perbuatan yang hadisah, yang berpermulaan dan berpenghabisan, berubah-ubah. Itu perbuatan makhluk. Misalnya saya melakukan perbuatan berjalan misalnya. Maka perbuatan berjalan itu adalah perbuatan yang berpermulaan dan berakhiran, berubah-ubah. Allah yang menciptakannya. Perbuatan makhluk Allah yang menciptakannya, hadisah. Kenapa? Karena dia adanya perbuatan itu berpermulaan, artinya ada yang membuatnya, ada yang menciptakannya, yaitu Allah. Sementara perbuatan Allah itu azaliyah abadiyah. Azaliyun abadiyun, tidak berpermulaan, tidak berpenghabisan. Perbuatan Allah itu tidak berubah-ubah, tidak sama dengan perbuatan makhluk. Sementara perbuatan makhluk itu baharu, Allah yang menciptakannya pada makhluk. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Subhanahu wa ta'ala amma yaqulu zalimuna uluwan kabira. Ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha suci dari yang dikatakan oleh orang-orang yang zalim. Orang yang zalim yang dimaksud di sini adalah orang kafir. Karena kekufuran adalah kezaliman yang terbesar. Kezaliman yang terbesar. Tidak ada yang lebih besar. Tidak ada kezaliman yang lebih besar selain kekufuran, kesyirikan. Itu yang terbesar. Dalam Al-Qur'an disebutkan wal kafiruna humuz zalimun. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Dalam ayat yang lain menceritakan nasihat Luqman kepada putranya, beliau mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat agung. Bahkan syirik adalah kezaliman yang paling tinggi, yang paling besar. Sehingga ketika disebutkan di sini
oleh muallif, maha suci Allah dari apa yang dikatakan oleh orang yang zalim, artinya yang dimaksud adalah dari yang dikatakan oleh orang-orang yang kafir. Apa yang dikatakan oleh orang kafir? Mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka meyakini Allah punya anak. Mereka meyakini Allah bertempat. Mereka meyakini Allah itu punya jisim, Allah memiliki anggota badan, dan seterusnya. Itulah yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Orang-orang Yahudi, mereka mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Setelah itu Allah capek. Kemudian Allah istirahat, tidur terlentang di atas arsy. Ini perkataan orang kafir. Orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anaknya Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa adalah anaknya Allah. Ini perkataan-perkataan orang kafir. Allah Maha Suci dari apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir yang mensifati Allah dengan sifat makhluknya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari uraian penjelasan tentang sifat-sifat Allah, kalau di sini tentang nama-nama Allah, maka kita juga mengetahui sifat-sifat Allah. Karena nama-nama Allah itu menunjukkan sifat Allah. Jadi nama-nama Allah dari mulai lafzul jalalah, Allah al-wahid, al-ahad, al-awwal, al-qadim, al-hayyu, al-qayyum, al-daim, al-khaliq, al-raziq, al-qadir, al-alim, al-fa'alul lima yurid, sampai yang terakhir yang kita jelaskan ini semuanya menunjukkan sifat-sifat Allah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat. Nah, dalam akidah Asy'ariyah, Maturidiyah kemudian dirumuskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Kemudian mereka merumuskan bahwa setiap orang Islam itu wajib untuk mengetahui sifat wajib bagi Allah yang jumlahnya 13 menurut ulama Asy'ariyah mutaqaddimin. Menurut ulama Asy'ariyah yang awal, generasi awal, itu 13. Menurut ulama Asy'ariyah mutaakhirin, ulama yang belakangan, itu 20 ditambahi 7 sifat maknawiyah. Tidak ada perbedaan substansial antara yang mengatakan 13 dan 20. Boleh kita mengatakan sifat wajib bagi Allah itu 20. Boleh kita mengatakan sifat wajib bagi Allah itu 13. Karena 7 sifat ma'ani itu sudah mencakup 7 sifat maknawiyah. Jadi kan ada sifat qudrah, ada sifat kaunuhu qadiran, ada sifat iradah, ada sifat kaunuhu muridan, ada sifat ilmu, ada sifat kaunuhu aliman. Itu sudah tercakup. Jadi sifat kaunuhu qadiran itu sudah masuk pada sifat qudrah. Sifat kaunuhu aliman itu sudah masuk pada sifat ilmu. Sifat kaunuhu mutakalliman sudah masuk pada sifat kalam. Sehingga sebagian ulama itu mencukupkan pada 13 sifat. Tetapi sebagian ada yang menambahkannya menjadi 20 sifat. Nah, makanya tidak ada sebenarnya perbedaan yang substansial antara keduanya. Nah, boleh dikatakan 13, boleh dikatakan 20. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa para ulama mewajibkan kepada setiap muslim untuk mengetahui
dan memahami sifat wajib bagi Allah ini? Jawabannya karena sifat-sifat yang 13 atau 20 ini disebutkan di dalam Al-Quran, baik secara lafaz maupun secara makna. Jadi semua sifat yang 13 atau 20 ini seluruhnya disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Nggak ada yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Semuanya disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Sebagian disebutkan secara lafzan. Jadi lafadznya langsung ada di dalam Al-Quran. Misalnya sifat qudrah, langsung disebutkan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Langsung ada qudrah. Misalnya sifat sama dan basar, langsung ada di dalam Al-Quran wa huwas sami'ul basir. Nah, menunjukkan Allah memiliki sifat sama dan sifat basar. Tetapi ada sebagian yang nggak ada lafadznya dalam Al-Quran, tetapi maknanya ada. Misalnya sifat wujud, tidak ada di dalam Al-Quran yang secara sharih melafalkan Allahu mawjudun, nggak ada. Tetapi maknanya ada. Yaitu misalnya banyak sekali, bahkan diantaranya adalah firman Allah, afillahi syak, afillahi syak. Dalam lafadznya nggak ada kata wujud, tapi dalam maknanya itu ada. Afillahi syak maknahu la syakka fi wujudihi. Artinya tidak ada keraguan akan wujudnya Allah. Berarti ada sifat wujud dalam Al-Quran. Sifat qidam dalam Al-Quran tidak ada disebut Allahu qadim, nggak ada. Tetapi maknanya ada. Misalnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, huwal awwalu wal akhiru. Al-awwal di sini artinya adalah yang tidak berpermulaan. Artinya Allah itu qadim, tidak berpermulaan. Jadi ini alasan yang pertama, bahwa sifat yang 20 atau 13 ini seluruhnya disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Karena itulah maka wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui sifat wajib bagi Allah ini. Yang kedua, alasan yang kedua, sifat wajib bagi Allah yang 13 atau 20 ini itu bisa diketahui dengan akal. Seandainya, tapi tadi sudah kita jelaskan ada dalam Al-Quran. Seandainya tidak diterangkan dalam Al-Quran, maka manusia dengan akalnya itu sudah bisa mengetahui bahwa Tuhan itu memiliki sifat 13 atau 20 ini. Kalau seseorang berpikir tentang alam ini, dia melihat misalnya ada tulisan, mesti ada yang menulis. Ada bangunan, pasti ada yang membangun. Ada pukulan, pasti ada yang memukul. Ada bumi, ada langit, pasti ada penciptanya. Ada penciptanya. Berarti ada sifat wujud. Misalnya yang membuat kursi tidak sama dengan kursi. Yang membuat meja nggak sama dengan meja. Berarti yang membuat nggak sama dengan yang dibuat. Berarti Allah yang menciptakan makhluk tidak sama dengan makhluk. Ketemu sifat mukhalafatul lil hawadisi. Dengan akal saja seseorang sudah bisa tahu sifat-sifat ini. Makanya wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui sifat wajib bagi Allah. Tahu dan juga meyakininya. Paham dan meyakininya. Nah, karena itu ini kita akan terangkan secara ringkas. Akan kita terangkan secara ringkas tentang sifat-sifat itu karena wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Tetapi ini banyak yang pengulangan dari penjelasan kita sebelumnya, karena itu kita jelaskan hanya secara ringkas. Sebelumnya, jika orang Wahabi mengatakan, ini ciri khas Ahlus Sunnah kan meyakini sifat wajib bagi Allah itu yang jumlahnya 13 atau 20.
Orang Wahabi mengatakan sifat Allah kok dibatasi. Dia mengatakan seperti itu. Sifat Allah kok dibatasi 20 atau 13. Mereka mengatakan seperti itu. Maka apa jawaban kita? Siapa yang membatasi? Kita tidak membatasinya. Nah, kita tidak membatasinya. Kita tidak membatasi sifat Allah itu 13 atau 20. Sifat Allah banyak. Tidak hanya 13 atau 20. Hanya saja yang 20 atau 13 inilah yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Adapun selainnya, maka itu tidak wajib diketahui oleh setiap muslim. Kenapa? Karena sifat-sifat yang 13 ini atau 20 itu apa? Pertama, tadi yang sudah kita jelaskan, disebutkan semuanya dalam Al-Quran. Kemudian yang 13 atau 20 itu bisa diketahui dengan akal manusia. Nah, itu alasannya. Jadi bukan berarti membatasi, tetapi yang 13 atau 20 itulah yang wajib ain untuk diketahui. Adapun bukan berarti nggak ada sifat yang lain. Sifat yang lain ada, tetapi yang wajib ain diketahui oleh setiap muslim itu adalah yang 13 atau 20 tersebut. Pemirsa Madu TV, kaum muslimin muslimat hadirin rahimakumullah. Sifat wajib bagi Allah artinya apa? Jadi di sini kaitannya dengan masalah hukum akal. Masalah hukum akal. Wajib, ada istilah wajib akli, ada mustahil akli, ada jaiz akli. Nah, wajib akli itu adalah sesuatu yang ma la yaqbalul aql adamahu. Sesuatu yang akal tidak menerima tidak adanya. Mesti ada. Kalau dibilang nggak ada, akal ini nggak bisa nerima. Itu namanya wajib akli. Kalau ada orang bilang nggak ada, maka akal ini nggak bisa nerima. Yaitu Allah dan sifat-sifatnya. Kalau ada orang bilang alam semesta ini nggak ada penciptanya, maka akal kita nggak bisa nerima. Masa ada bumi, langit, manusia dengan segala makhluk, itu nggak ada yang mengadakannya. Padahal dia ada. Dulunya nggak ada, kemudian menjadi ada. Masa nggak ada yang mengadakannya? Akal kita nggak bisa menerima. Kenapa? Karena akal kita tadi mengatakan tulisan, kalau dibilang nggak ada yang menulis, kita nggak bisa terima. Apalagi alam semesta ini. Kalau dibilang tidak ada yang menciptakannya, maka akal tidak bisa menerimanya. Itu namanya wajib akli. Yang kedua, mustahil akli. Mustahil akli itu kebalikan dari wajib akli. Ma la yaqbalul aql wujudahu. Akal tidak menerima adanya. Kalau dikatakan sesuatu itu ada, maka akal nggak bisa terima. Misalnya apa? Adanya sekutu bagi Allah. Kalau dibilang Allah punya serupa, itu akal nggak bisa nerima. Itu namanya apa? Mustahil akli. Nah, kenapa akal tidak menerima? Ya tadi kita berpikir meja nggak sama. Orang yang membuat meja nggak sama dengan meja. Orang yang membuat kursi nggak sama dengan kursi. Masa yang membuat meja sama dengan kursinya? Masa Allah yang menciptakan manusia sama dengan manusia? Akal nggak bisa nerima kalau dikatakan bahwa Allah itu serupa dengan makhluk, bahwa ada sekutu, ada serupa bagi Allah. Itu namanya apa? Mustahil akli, kebalikan dari wajib akli. Yang ketiga, jaiz akli. Jaiz akli itu adalah ma yaqbalul aql wujudahu taratan wa adamahu taratan ukhra. Jadi akal menerima adanya dan tiadanya. Kalau dibilang ada, akal terima.
Kalau dibilang tiada, akal juga menerima. Seperti adanya makhluk ini. Adanya manusia, si fulan misalnya, itu jaiz akli. Kalau dibilang dia ada, kita bisa menerimanya. Kalau dibilang dia sudah mati, akal kita juga bisa menerimanya. Adanya kita bisa terima, tiadanya kita bisa terima. Semua makhluk ini adalah jaiz akli. Atau disebut dengan mungkin akli. Nah, pembahasan sifat wajib bagi Allah itu maknanya apa? Sifat yang secara akal Allah pasti bersifatan dengan sifat itu, tidak mungkin tidak. Itu namanya sifat wajib bagi Allah. Nah, saya ulangi lagi. Jadi sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang secara akal Allah pasti bersifatan dengan sifat itu, tidak mungkin tidak. Akal tidak menerima jika Allah tidak bersifatan dengan sifat itu. Pasti Allah memiliki sifat-sifat tersebut, sifat yang 13 atau 20 tersebut. Itu yang dimaksud sifat wajib akli. Bukan wajib di sini artinya kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan maka berdosa, seperti perkataan kita sholat 5 waktu hukumnya wajib. Bukan itu. Nah, karena bisa salah paham. Orang bisa bingung ya. Nah, bukan wajib-wajib, hukum wajib yang dimaksud di sini. Wajib di sini adalah wajib akli. Nah, jadi sifat wajib bagi Allah artinya sifat yang Allah pasti secara akal bersifatan dengan sifat itu, tidak bisa tidak. Nah, dan itu jumlahnya adalah 13, sebagian ulama mengatakan 20. Pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-wujud. Sifat wajib bagi Allah yang pertama adalah wujud. Allah itu maujud, pasti ada. Tanpa ada keraguan sama sekali akan adanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afillahi syak", artinya la syakka fi wujudihi. Tidak ada keraguan akan adanya Allah. Dan alam semesta ini adalah bukti akan adanya Allah Subhanahu wa taala seperti yang sudah kita jelaskan. Kalau ditanya apa buktinya kalau Allah itu ada? Buktinya ini, adanya langit dengan segala isinya, bumi dengan segala isinya, bintang, bulan, matahari, semuanya ini membuktikan bahwa ada Sang Pencipta. Dan Sang Pencipta itu namanya Allah. Nah, kok kita tahu bahwa Sang Pencipta itu namanya Allah? Para nabi yang memberitahukannya, mulai dari Nabi Adam, kemudian Nabi Syes, Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai kepada Nabi Muhammad, semuanya memberitahukan kepada umat manusia bahwasanya pencipta alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah Al-Qidam. Artinya bahwa Allah itu qadim, azali, adanya Allah tanpa ada permulaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwal awwalu, artinya hanya dia Allah saja yang al-awwal, yang adanya tanpa permulaan. Nah, ini dalilnya dari Al-Qur'an. Nah, secara akal Allah itu pasti azali. Sebab apabila dikatakan tidak azali, berarti Allah itu hadis, adanya berpermulaan. Jika dikatakan Allah itu tidak azali, berarti berpermulaan adanya. Dan itu berarti membutuhkan kepada sesuatu yang menjadikannya ada, dan yang membutuhkan kepada sesuatu yang menjadikannya berarti dia makhluk, bukan khaliq. Karena itu Allah pasti adanya tanpa permulaan. Karena jika berpermulaan itu namanya makhluk, diadakan dari tidak ada menjadi ada. Sifat yang ketiga adalah al-baqa. Al-baqa artinya kekal. Keberadaan Allah itu tanpa akhir dan tanpa penghabisan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Wajhu rabbika di sini artinya bukan mukanya Allah. Karena Allah Maha Suci dari memiliki muka. Wajah di sini artinya zat. Wa yabqa dan kekal zat Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ini dalilnya dari Al-Quran bahwa Allah itu baqin, Allah abadi. Secara akal, dalil secara akal, seandainya Allah tidak bersifat baqa, tentu alam ini tidak akan ada. Kalau Allah itu sirna, Allah itu punah, mati, maka alam semesta ini nggak akan ada. Tetapi faktanya alam ini ada apa enggak? Ada. Nah, ini membuktikan bahwa Allah itu abadi. Nah, di sini terbuktilah keabadian Allah Subhanahu wa taala. Dan karena adanya Allah tanpa permulaan, sesuatu yang tidak bermula maka juga tidak berpenghabisan seperti yang sudah kita jelaskan. Yang keempat, al-mukhalafatul lil hawadisi. Artinya Allah tidak menyerupai makhluknya baik dari satu segi maupun semua segi. Baru saja tadi sudah kita jelaskan. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah baik dari satu segi maupun semua segi. Satu segi saja Allah tidak serupa dengan makhluknya, apalagi dalam semua segi. Nah, orang Wahabi mereka menyerupakan Allah dalam sebagian segi, tetapi tidak dalam semua segi. Allah Maha Suci dari menyerupai makhluk baik dalam semua segi maupun dalam satu segi pun Allah tidak sama dengan makhluk. Kita ini kan dengan sesama kita itu kan ada persamaan, ada perbedaan. Saya dengan tembok atau saya dengan mikrofon ini sama apa tidak? Berbeda dalam sebagian segi, tapi sama dalam sebagian segi. Apa persamaan saya dengan mikrofon? Sama-sama memiliki bentuk, sama-sama memiliki ukuran, sama-sama memiliki warna. Banyak sekali persamaannya. Artinya apa? Saya sama dengan dia dalam sebagian segi, berbeda dalam sebagian segi yang lain. Allah itu berbeda dengan makhluk dalam semua segi. Tidak hanya dalam satu segi, tetapi berbeda dengan makhluk dalam semua segi. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, secara akal, ini dalil akli. Secara akal, seandainya Allah menyerupai makhluk, tentu boleh baginya disifati dengan sifat-sifat makhluknya seperti berubah, berkembang, binasa, tuli, bisu dan sebagainya. Karena ada makhluk yang bersifatan seperti itu. Nah, jika seandainya demikian, tentu dia membutuhkan kepada sesuatu yang mengubahnya. Kalau dikatakan Allah memiliki sifat berubah, maka ada yang merubahnya. Padahal sesuatu yang dirubah namanya makhluk, bukan khaliq. Maka Allah pasti tidak sama dengan makhluk. Tidak mungkin anna yushbihul khaliqu makhluqahu. Tidak mungkin sang pencipta itu menyerupai makhluknya. Ini perkataan Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Kemudian yang kelima, sifat yang kelima al-qiyamu bin nafsi. Al-qiyamu bin nafsi atau qiyamuhu binafsihi. Artinya bahwa Allah itu tidak butuh kepada makhluk. Allah tidak butuh kepada selainnya. Allah yang menciptakan manusia nggak butuh manusia. Allah yang menciptakan malaikat tidak butuh malaikat. Allah yang menciptakan langit tidak butuh langit. Allah yang menciptakan arasy tidak butuh kepada arasy. Orang yang mengatakan Allah bertempat di atas langit, berarti mereka mengatakan Allah butuh langit untuk dijadikan sebagai tempat. Mereka yang mengatakan Allah bertempat di atas arasy, berarti mereka mengatakan Allah butuh kepada arasy. Padahal arasy adalah makhluk.
Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada makhluk karena Allah itu maha kaya. Allah tidak butuh kepada makhluk, selain Allah, makhluk semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Dan Allah maha kaya. Maha kaya artinya apa? Tidak butuh kepada makhluk. Wa antumul fuqara, dan kalian semua manusia itu membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak satu detik pun kecuali kita pasti butuh kepada Allah. Allah yang memberikan udara untuk kita bernafas, Allah yang memberikan makan, Allah yang memberikan minum, Allah yang memberikan kesehatan, Allah yang memberikan hidup. Maka tidak satu detik pun kecuali kita membutuhkan kepada Allah. Tetapi Allah tidak pernah sedetik pun membutuhkan kepada kita. Allah nggak butuh makhluk. Allah tidak butuh malaikat. Allah tidak butuh langit, tidak butuh bumi, tidak butuh arsy, tidak butuh segala sesuatu. Karena Allah maha kaya. Orang kaya dari kalangan manusia masih membutuhkan kepada yang lainnya. Nggak bisa mereka tidak butuh kepada yang lain, pasti butuh kepada yang lainnya. Sementara Allah tidak membutuhkan kepada makhluknya. Secara akal, apabila Allah tidak disifati dengan qiyamuhu binafsihi, maka berarti Allah membutuhkan kepada sesuatu yang lain. Apabila demikian, kalau butuh berarti lemah. Orang itu kalau masih butuh kepada yang lain berarti dia lemah. Padahal sesuatu yang lemah itu bukan Tuhan. Kalau lemah sama dengan kita, kenapa disembah? Kita menyembah Allah karena Allah itu tidak lemah. Allah itu tidak butuh, maha kaya, tidak butuh kepada selainnya. Kemudian sifat yang keenam, al-wahdaniyah. Nah, ini tadi baru saja kita jelaskan juga. Wahdaniyah makna al-wahid, al-ahad, kemudian ditambah yang terakhir tadi mubayyinun li jami'il makhluqat, itu sama dengan sifat yang tadi mukhalafatul lil khawadisi dan juga wahdaniyah. Bahwa artinya bahwa Allah itu Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Allah wahidun la min tariqil adad, seperti yang sudah kita terangkan. Innallaha wahidun la min tariqil adad. Allah wahid tidak dari sisi bilangan, walakin min tariqi annahu la syarikalah, tetapi dari segi bahwasanya Allah tidak ada sekutu baginya. Dalam Al-Quran disebutkan qul huwallahu ahad. Ahad di sini maknanya dua. Sebagian ulama memaknainya dengan artinya sama dengan Allah wahid, tidak ada sekutu baginya, memiliki sifat wahdaniyah. Sebagian ulama yang lain mengatakan artinya adalah alladzi la yaqbalu linqisam, yang tidak menerima untuk dibagi. Artinya bukan jisim. Nah, secara akal, seandainya Allah itu tidak bersifatan dengan wahdaniyah, berarti dia berbilang 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan apabila Allah itu berbilang, maka alam semesta ini tidak akan ada, tidak akan teratur, akan tetapi kenyataannya alam semesta ini teratur. Maka pastilah Allah bersifat wahdaniyah. Karena jika Tuhan itu dua, pasti memiliki dua kehendak. Jika kehendaknya keduanya bertentangan, misalnya, maka kehendaknya bertentangan, maka akan terjadi salah satunya. Jika terjadi salah satunya, berarti yang satu lemah. Dan karena dia serupa, maka di kesempatan yang lain satunya juga akan memiliki sifat yang sama dengan dia. Padahal dan lemah itu adalah sifat makhluk, bukan sifat Tuhan. Biasanya dibuat pendekatan, misalnya kalau misalnya pemimpin itu ada dua, presidennya misalnya ada dua, pasti hancur negara itu. Wong ada dua calon saja, calon presiden saja hampir hancur, apalagi betul-betul ada dua presidennya, maka akan hancur.
Jika mobil itu sopirnya dua, bukan gantian, yang satu tidur, yang satu nyopir. Kalau itu satu, ini sopirnya langsung bersamaan dua, maka akan kecelakaan. Karena apa? Memiliki kehendak yang bisa berbeda. Nah, kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, karena itu pasti Allah itu esa. Allah itu tidak ada sekutu baginya. Allah itu tiada ada duanya. Nah, kemudian yang ketujuh adalah sifat kudrah. Artinya Allah itu memiliki sifat berkuasa yang sempurna. Dengan sifat kudrah inilah Allah mengadakan makhluk dari tidak ada menjadi ada, dan meniadakan makhluknya dari ada menjadi tidak ada. Jadi kalau ada makhluk ada, maka adanya dari tidak ada menjadi ada itu dengan sifat kuasanya Allah. Kalau ada makhluk dulu ada, kemudian sekarang menjadi tidak ada, maka tiadanya itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu. Secara akal kita katakan seandainya Allah itu tidak berkuasa terhadap segala sesuatu, berarti lemah. Kalau lemah berarti tidak mungkin ada alam semesta ini. Masa ada bumi, ada langit dengan segala keteraturannya itu diciptakan yang lemah? Nggak mungkin, pasti diciptakan oleh zat yang maha kuasa. Yang kedelapan, al-iradah. Al-iradah artinya Allah itu pasti memiliki sifat maha berkehendak. Nah, dengan sifat iradah Allah menentukan makhluk-makhluknya. Jadi sifat iradah itu artinya apa? Menentukan makhluknya dengan sebagian sifat, tidak dengan sifat yang lain. Dan dengan sebagian dengan sebagian waktu, tidak dengan waktu yang lainnya. Jadi pada azal kita katakan begini, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini terjadi dengan kehendak Allah. Apa artinya? Artinya terjadi dengan takhsis Allah, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicintai oleh Allah, bukan. Tidak semua yang terjadi itu dicintai oleh Allah, tetapi segala yang terjadi itu terjadi dengan ketentuan Allah. Artinya sifat-sifatnya dan waktunya itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat iradah itu. Jadi Allah pada azal itu telah menentukan makhluknya dengan sifat tertentu, tidak dengan sifat yang lain. Misalnya gemuk tidak kurus, tinggi tidak pendek, misalnya putih tidak hitam. Sudah ditentukan oleh Allah, dan waktunya sudah ditentukan. Dia ada misalnya tahun ini, bukan pada zaman Nabi Adam, bukan pada zaman menjelang kiamat misalnya. Sudah ditentukan. Maka akan terjadi seperti yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya pertemuan kita ini, kita pertemuan pagi hari ini terjadi dengan masyiah Allah, terjadi dengan iradah Allah, terjadi dengan ketentuan Allah. Baik sifat-sifatnya maupun waktunya sudah ditentukan oleh Allah. Bahwa saya duduk di sini, kemudian ada yang duduk di situ, ada yang duduk di sana, ada yang duduknya bersila, ada yang selonjor, ada yang ada yang ditekuk ke belakang dan seterusnya. Itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa? Terjadi sesuatu yang ditentukan oleh Allah pada azal pasti terjadi. Kenapa misalnya yang itu, Mas itu misalnya duduk di sana, tidak di sana. Tidak di belakang tetapi di depan. Karena Allah menentukan begitu, maka yang terjadi seperti itu. Jadi sifat-sifatnya tidak kok begini, tidak begini. Nah, misalnya sifat seperti itu,
maka itu terjadinya dengan ketentuan Allah. Semua yang terjadi ini adalah terjadi dengan ketentuan Allah, terjadi dengan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang sudah ditentukan oleh Allah maka terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun, seperti yang sudah kita terangkan sebelumnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat al-ilm, selanjutnya sifat al-ilmu. Tidak kita jelaskan secara detail karena kita sudah jelaskan. Semuanya sudah kita jelaskan sebelumnya. Ini hanya ringkasan dari apa yang kita jelaskan beberapa hari sebelumnya. Al-ilm artinya Allah itu memiliki sifat ilmu. Ilmu Allah tidak serupa dengan ilmu makhluk. Ilmu Allah azali, abadi, tidak berpermulaan, tidak berpenghabisan, tidak didahului oleh kebodohan, tidak bertambah, tidak berkurang. Dengan ilmu yang satu, Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan sesungguhnya ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Enggak ada satupun yang terjadi kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara akal, seandainya Allah tidak memiliki sifat ilmu, berarti bodoh. Padahal bodoh adalah sifat kurang, sifat yang tidak layak bagi Allah. Bagi makhluk saja kalau dibilang si fulan bodoh, itu saja sudah celaan bagi si fulan. Apalagi jika dikatakan kepada Allah, maka itu celaan bagi Allah. Tidak mungkin Tuhan itu memiliki sifat bodoh. Pasti Allah memiliki sifat ilmu. Yang ke-10 al-hayat, sudah kita jelaskan dalam menjelaskan sifat al-hayy, nama Allah al-hayyu. Artinya Allah itu hidup, dan hidupnya Allah tidak sama dengan hidupnya makhluk. Hidupnya Allah tidak membutuhkan ruh, tidak membutuhkan daging, tidak membutuhkan tulang, tidak membutuhkan darah. Berbeda dengan hidup kita yang membutuhkan alat-alat itu. Jika alat-alat itu tidak ada, maka manusia akan mati. Tetapi hidupnya Allah tidak membutuhkan kepada semua itu, sehingga hidupnya Allah itu abadi. Dalam Al-Quran disebutkan Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Allah yang tidak ada, yang berhak disembah kecuali hanya Dia yang maha hidup. Secara akal, seandainya Allah itu tidak hidup, maka berarti mati. Kalau mati nggak mungkin alam semesta ini ada. Padahal nyatanya alam semesta ini ada. Maka ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu hidup. Dan kalau Allah itu tidak hidup, maka tidak akan disifati dengan ilmu, tidak akan disifati dengan iradah, tidak akan disifati dengan kudrah, tidak akan disifati dengan sama, basar, dan seterusnya. Maka akan ternafikan sifat-sifat yang lainnya dan tertetapkan sifat-sifat kebalikannya. Maka ini tidak mungkin. Tidak mungkin karena yang disifati dengan mengetahui itu adalah yang hidup. Yang disifati dengan sifat berkehendak itu adalah yang hidup. Maka Allah pasti memiliki sifat hidup, sifat hayah. Yang ke-11 sifat sama, artinya mendengar. Sudah kita jelaskan juga, pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Pendengaran Allah tidak dengan telinga atau alat yang lain, mendengar segala sesuatu. Sementara pendengaran makhluk itu dengan telinga atau alat yang lain. Allah berfirman wa huwas samiul basir. Allah juga maha memiliki sifat basar, artinya melihat. Melihatnya Allah berbeda dengan melihatnya makhluk. Melihatnya Allah tidak dengan mata, tidak dengan alat yang lain. Sementara melihatnya makhluk itu dengan mata dan dengan alat yang lainnya. Ada kalanya matanya rusak, kemudian dia pasang kacamata, pakai alat untuk dia bisa melihat. Itu makhluk. Sementara Allah
melihatnya tidak membutuhkan kepada mata atau alat yang lainnya, sehingga Allah melihat segala sesuatu. Wa huwas sami'ul basir. Seandainya Allah tidak memiliki sifat mendengar dan melihat, berarti dia tuli. Dan tuli adalah sifat yang tidak layak bagi Allah, sifat kurang. Seandainya Allah tidak melihat, maka berarti buta, dan buta adalah sifat yang tidak layak bagi Tuhan. Bagi makhluk saja tidak layak. Sesuatu yang menunjukkan kurang, tidak sempurna, apalagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Jika dikatakan misalnya ada ini misalnya kamu mau ini ada perempuan yang cantik sempurna tapi tuli dia, mau kamu menikahi dia? Itu sudah berpikir. Jadi cantik tapi tuli, cantik tapi buta, itu apa? Menunjukkan kekurangan, langsung harganya turun 50%. Karena apa? Atau bahkan lebih. Itu menunjukkan apa? Sifat ini sifat kurang. Apalagi kalau dinisbatkan kepada Allah, tidak layak Allah disifati dengan sifat tuli atau sifat buta. Itu tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, sifat yang ke-13 adalah sifat kalam. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kalam, berfirman, kalamnya azali abadi, seperti yang sudah kita jelaskan, bukan bahasa, bukan huruf, dan bukan suara. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah memperdengarkan, benar-benar Allah memperdengarkan kalamnya yang azali abadi, yang bukan bahasa, bukan huruf, bukan suara, kepada Nabi Musa alaihi salam. Secara akal, jika Allah tidak memiliki sifat kalam, berarti bisu. Padahal bisu adalah sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan sifat kekurangan. Maka tidak mungkin Allah memiliki sifat itu. Allah pasti memiliki sifat kalam. Tetapi kalam Allah itu berbeda dengan kalam makhluk, karena kalam Allah itu azaliyun abadiyun, seperti sifat-sifat Allah yang lainnya. Nah, kemudian sifat ke-14, sifat ke-14 itu berarti mulai dari penjelasannya sama dengan mulai dari sifat yang ke-7. Yang ke-7 al-qudrah, berarti kaunuhu qadiran. Yang ke-8 sifat iradah, berarti kaunuhu muridan. Yang ke-9 sifat al-ilm, berarti kaunuhu aliman. Yang ke-10 sifat hayah, berarti kaunuhu hayyan. Yang ke-11 sifat sama, berarti kaunuhu sami'an. Yang ke-12 sifat basar, berarti kaunuhu basiran. Yang ke-13 sifat kalam, berarti kaunuhu mutakalliman. 7 sifat maknawiyah sudah diterangkan dalam 7 sifat ma'ani. Karena itu tidak kita ulas secara khusus. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu sudah habis. Jadi yang kita terangkan ini adalah ringkasan dari apa yang kita jelaskan sebelumnya tentang makna syahadat yang pertama. Insya Allah besok kita beralih pada makna syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.